Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini baru saja mendapatkan informasi mengenai adanya alam di luar 3000 alam. Dengan konfirmasi dari Xiao Yueli, Xiao Yan berpikir sepertinya eksistensi tersebut benar-benar ada. Sementara itu di sisi lain sosok Long Yi juga pada saat ini terkejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Ratu Void. Terlebih lagi Long Yi pada saat ini merasa sangat marah ketika Ratu Void berkata bahwa Qiu akan menjadi musuh mereka. Long Yi pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini sosok Long Yi tiba-tiba seketika dengan cepat pulih. Long Yi pun segera berteriak dengan marah ke arah Ratu Void bahwa Qiu adalah rekannya. Oleh karena itu tidak mungkin Qiu akan menjadi musuh mereka. Bagaimanapun mereka telah bersama untuk waktu yang lama dan tidak ada indikasi seperti apa yang disebutkan oleh Ratu Void. Menanggapi apa yang baru saja diucapkan oleh Long Yi pada saat ini Ratu Void mulai lanjut kembali menjelaskan. Ratu Void berkata bahwa sosoknya benar-benar sangat aneh. Dirinya awalnya berbentuk telur dan pada akhirnya dirinya akan berubah menjadi bentuk manusia ketika dirinya menjadi besar. Setelah mendengar hal ini Xiao Yan pun seketika tercengang, begitu juga dengan Long Yi. Xiao Yan secara alami tentu saja tidak mengetahui perkembangan dari Qiu. Dengan sedikit bingung Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Long Yi apakah Qiu sudah berubah menjadi bentuk manusia. Long Yi pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan dan kembali berteriak ke arah Ratu Void. Long Yi berkata jika begitu permasalahannya bagaimana cara Ratu Void membuktikannya? Bagaimana Ratu Void bisa membuktikan bahwa Long Yi bukan berasal dari alam sini? Menanggapi hal tersebut Ratu Void pada saat ini segera berbicara dengan sangat santai. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut karena dirinya dan Qiu berasal dari garis keturunan yang sama. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Ratu Void, Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini segera kembali terfokus pada Ratu Void. Sementara itu Ratu Void pada saat ini segera kembali menjelaskan, dirinya benar-benar memiliki garis keturunan yang sama tetapi sangat disayangkan dirinya tidak sekuat Qiu. Oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa kembali ke dunianya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void bahkan Xiao Yueli juga pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yueli pada akhirnya segera bertanya apakah Ratu Void berasal dari dunia lain. Ratu Void pun segera kembali menjelaskan bahwa dunianya sangat mirip dengan dunia ini di dalam ingatannya, tetapi energi ledakan telah menciptakan sejumlah besar orang kuat yang sepenuhnya berada di luar 3000 alam mereka. Ketika 3000 alam ini mencapai kondisi kritis maka pada saat itulah orang-orang dari alam Ratu Void akan segera menggantikan mereka. Sementara itu mengenai Qiu yang mereka bicarakan pasti sosoknya memiliki identitas yang tidak biasa, oleh karena itu Qiu telah dikirim kembali secara paksa ke tempat asal di mana dirinya berada. Seharusnya pada saat ini Qiu telah kembali ke dunianya sendiri, sepertinya mereka sedang mempersiapkan sesuatu untuk bisa menghancurkan 3000 alam yang didiami oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void pada saat ini Xiao Yueli segera mengeluarkan sabit kematian di tangannya. Sosoknya segera berkata dengan ringan bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Ratu Void jika dunia ini diserang maka bukankah Ratu Void dapat dikatakan sebagai pengkhianat? Dengan begitu maka pada saat ini Xiao Yueli tidak akan mengizinkan bangsa dari Ratu Void menghancurkan dunianya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Ratu Void hanya terdiam sementara Xiao Yan menepuk Xiao Yueli. Xiao Yan pada saat ini menatap tajam ke arah Ratu Void dan mulai kembali lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Ratu Void hanyalah seorang yatim piatu yang terlantar dan kasihan. Dengan membunuhnya atau tidak maka hal tersebut tidak akan memiliki dampak yang nyata. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah Long Yi dan menghiburnya. Xiao Yan berkata bahwa pengalaman hidupku ada di luar imajinasi mereka, tetapi meskipun begitu Long Yi tidak perlu khawatir. Menurut Xiao Yan Qiu tidak akan memiliki pilihan lain selain kembali ke tempat asal mereka. Xiao Yan yakin bahwa Qiu akan segera kembali bertemu dengan Long Yi.
Long Yi pun sedikit merenung sebelum akhirnya pada saat ini segera menatap dan memperhatikan sosok Xiao Yan. Barulah pada saat ini Long Yi tersadar ketika memperhatikan Xiao Yan. Long Yi tidak mengenali sosok yang dikenalinya dan Long Yi pada saat ini segera bertanya siapakah sosoknya. Dirinya bukanlah ayah Long Yi dan siapakah orang ini? Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit tersenyum masam sebelum akhirnya perlahan berjalan mendekat. Xiao Yan segera meletakkan tangannya di bahu Long Yi dan berkata untuk beberapa alasan ayah telah mengubah identitasnya. Sebaiknya pada saat ini Long Yi merasakan apa yang bisa dirasakan oleh Long Yi. Long Yi pun memandang Xiao Yan dengan hati-hati dan pada saat ini segera menutup matanya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah perasaan segera terpancar dari lengan Xiao Yan. Perasaan ini adalah perasaan keamanan yang diberikan oleh Xiao Yan sepanjang waktu kepada Long Yi. Pada akhirnya Long Yi kembali membuka matanya dan menatap ke arah Xiao Yan. Long Yi segera berteriak bahwa ternyata ini benar-benar ayah. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini kembali menghibur Long Yi mengenai Qiu-Qiu. Sementara itu di sisi lain Ratu Void pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa kehancuran dunia ini benar-benar sudah dipastikan. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Ratu Void. Xiao Yan masih menatap ke arah Long Yi dan berkata bahwa Long Yi pada saat ini bisa mengobati rasa sakit hatinya. Long Yi pada saat ini bisa menghabisi semua sosok yang telah menyakiti Long Yi sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Long Yi pada saat ini segera menatap ke arah makhluk void yang berada di sekitar. Sebuah cahaya pada saat ini segera terpancar di mata Long Yi. Pada akhirnya sosok Long Yi seketika bergerak dan Long Yi segera berubah menjadi di kepala ular naga yang sangat besar. Sosok Long Yi pada saat ini segera membuka mulutnya yang besar dan kekuatan hisap yang kuat segera muncul. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak binatang void yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar ditelan oleh Long Yi hidup-hidup. Wang Cai yang pada saat ini berada di sekitar juga terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Long Yi. Wang Cai tanpa sadar segera bergegas menuju ke Xiao Yueli karena Wang Cai bisa merasakan perasaan ngeri di dalam tubuhnya. Meskipun garis keturunan Wang Cai juga kuat tetapi hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan Zhu Jiuyin. Bahkan pada saat ini Wang Cai benar-benar merasakan kekuatan penindasan dari garis keturunan yang kuat yang terpancar dari Long Yi. Bahkan pada saat ini jika Zhu Jiuyin dibandingkan dengan Zhen Wu yang memiliki kekuatan yang kuat, dengan garis keturunannya Zhu Jiuyin ini benar-benar berada di atas Zhen Wu. Dengan begitu bisa dibayangkan betapa kuatnya Zhu Jiuyin ini. Sementara itu di sisi lain menyaksikan Long Yi yang pada saat ini menyerap banyak binatang void. Ratu Void bertanya kepada Xiao Yan, tahukah yang mulia mengapa binatang void sangat membenci Zhu Jiuyin? Xiao Yan pada akhirnya menoleh dan pada saat ini Xiao Yan telah menemukan sekilas mengenai alas pertanyaan ini. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Zhu Jiuyin dapat menelan binatang void dan berevolusi sendiri. Tampaknya hal itulah yang mengakibatkan banyak binatang void benar-benar membenci Zhu Jiuyin. Sementara itu di sisi lain mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Ratu Void pun sedikit mengangguk. Setelah itu sosoknya lanjut berkata bahwa sesungguhnya ada raja sejati di dalam kehampaan. Oleh karena itu dirinya ingin menyarankan mereka untuk menghentikan penyerapan tersebut sekarang juga. Meskipun Long Yi adalah pewaris dari Zhu Jiuyin tetapi pada saat ini jika Long Yi benar-benar menampilkan kekuatan Zhu Jiuyin bahkan tidak ada di antara mereka yang akan bisa menghentikan kekuatannya. Mendengar hal tersebut ekspresi Xiao Yan pada saat ini sedikit muram dan Xiao Yan segera kembali menatap ke arah Long Yi. Xiao Yan diam-diam memperhatikan Long Yi yang sedang melahap banyak binatang void. Xiao Yan bisa merasakan selama penyerapan ini aura Long Yi juga pada saat ini melonjak dengan gila-gilaan. Tubuhnya juga benar-benar memancarkan aura dogat. Xiao Yan juga seketika menyadari bahwa jika Long Yi menyerap terlalu banyak energi dari binatang void dikhawatirkan Long Yi tidak akan bisa menahan lonjakan kekuatan dari Zhu Jiuyin. Namun beruntung bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenung, Long Yi pada akhirnya berhenti menyerap para binatang void dan berubah menjadi penampilan aslinya.
Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan bisa merasakan bahwa aura Long Yi telah sampai ke dogat bintang 1. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dengan menyerap banyak binatang pada saat ini Long Yi benar-benar telah menerobos ke tingkat dogat. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini juga bisa merasakan adanya aura membunuh di tubuh Long Yi. Ada yang tidak beres di tubuh Long Yi seiring dengan meningkatnya kekuatan Long Yi. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Long Yi benar-benar membutuhkan tubuh fisik dari Zhu Jiuyin yang asli. Tampaknya itu juga yang menjadi alasan mengapa Long Yi datang menuju ke pemakaman leluhurnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera menoleh menatap ke arah Ratu Void dan berteriak agar Ratu Void segera mengeluarkan tubuh asli Zhu Jiuyin. Xiao Yan berpikir jika Long Yi dapat mewarisi kekuatan fisik leluhurnya maka kekuatan Long Yi asli pasti akan meningkat drastis. Selain itu Long Yi juga akan bisa mengendalikan kekuatannya dan Xiao Yan tidak perlu khawatir akan adanya sesuatu yang tidak beres. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ratu Void segera berkata bahwa itu tidak dirinya telan, tempat di mana yang mulia berada sebelumnya berada di dunia maya yang dirinya ciptakan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menyipitkan matanya. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tidak perlu lagi banyak berbicara terhadap Ratu Void, meskipun apa yang dikatakannya pada saat sebelumnya ada yang disetujui oleh Xiao Yueli. Tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak bisa terlalu mempercayai semua kata-kata dari Ratu Void. Xiao Yan pada akhirnya mengedipkan matanya kepada Xiao Yueli dan mengisyaratkan untuk segera pergi. Xiao Yueli juga terlihat berhati-hati tetapi pada saat ini semua orang seketika berbalik. Namun bersamaan dengan hal tersebut Ratu Void pada saat ini segera melesat ke atas membuat semua orang terkejut. Ratu Void pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan agar yang mulia jangan cemas, dirinya telah menunggu selama ribuan tahun dan pada saat ini tidak akan melepaskan yang mulia sedikit pun. Dengan begitu maka dirinya khawatir jika yang mulia ingin pergi maka hal tersebut tidak akan mudah. Begitu selesai berbicara pada saat ini sosok Ratu Void segera merubah segel di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada bayangan yang berubah menjadi cahaya ungu yang melilit tubuh Ratu Void. Sepasang armor dewa pada saat ini segera terbentuk di tubuh Ratu Void dan hal tersebut membuat Xiao Yueli terkejut. Xiao Yueli menyipitkan matanya sedikit dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Armor of the Void. Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiao Yueli segera memerintahkan anjing neraka untuk membawa Xiao Yan pergi. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut dan setelah melihat ekspresi serius dari wajah Xiao Yueli, Xiao Yan tahu bahwa Ratu Void pada saat ini telah mengenakan baju besi yang meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain Ratu Void pada saat ini benar-benar telah menggunakan armor begitu juga dengan kepalanya. Sosoknya segera berkata ternyata gadis kecil ini mengetahui tentang armor kehampaan. Jika begitu permasalahannya seharusnya dirinya juga mengerti bahwa ketika dirinya menggunakan armor void ini tidak akan ada seorang pun yang bisa menahan pergerakannya untuk menghabisi orang yang ingin dirinya bantai. Setelah sosoknya berbicara pada saat ini di belakang dari Ratu Void ada 6 meriam ungu yang muncul dan tanpa penundaan lagi segera ditembakkan ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yueli pun dengan cepat bergegas melesat ke arah langit dan melesatkan cahaya hitam untuk berhadapan dengan serangan Ratu Void. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan dua serangan yang pada saat ini saling bersentuhan. Xiao Yan juga pada saat ini melotot merasakan serangan yang sangat kuat dan efek benturan yang mencengangkan. Namun di tengah-tengah Xiao Yan yang pada saat ini terkejut tiba-tiba sesosok segera muncul di jalur pelarian Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar setelah menyadari bahwa sosok Ratu Void pada saat ini sudah berada di hadapan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yueli juga benar-benar tidak menyangka bahwa pergerakan dari Ratu Void sesungguhnya ditujukan untuk Xiao Yan. Xiao Yueli pun bergegas melesat untuk menolong Xiao Yan dari serangan Ratu Void. Ratu Void juga pada saat ini segera melambaikan tangannya untuk menghalau sosok Xiao Yueli. Bersamaan dengan hal tersebut Ratu Void pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Ratu Void berkata bahwa Xiao Yan bisa mengubah takdirnya.
Xiao Yan juga akan bisa mengubah takdir dari dunia ini, tetapi Xiao Yan harus ingat bahwa Xiao Yan adalah Xiao Yan. Xiao Yan bukanlah dia dan dia sesungguhnya ingin menjadi Xiao Yan. Suara tersebut terus-menerus bergema di telinga Xiao Yan bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ratu Void segera lanjut berkata jika Xiao Yan telah mengetahuinya, jika hari itu tiba maka Xiao Yan bisa menemui Ratu Void. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar serangan dari Ratu Void yang bertemu dengan Xiao Yueli pada saat ini kembali meledak. Ruang juga seketika terdistorsi dan pada saat ini semua orang segera kembali ke tempatnya semula. Mereka pada saat ini kembali berada di tempat mereka masuk dan di hadapan mereka masih terdapat kera void yang besar. Namun kali ini mereka berada di sana bersama dengan Long Yi. Xiao Yueli juga pada saat ini melihat sekeliling dengan penuh keterkejutan. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar bingung terutama dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Ratu Void sebelum sosok mereka dikembalikan. Xiao Yan hanya bisa melongo dan Xiao Yan berpikir sepertinya Xiao Yueli juga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Void. Xiao Yan pada akhirnya menggumamkan apa yang baru saja disebutkan oleh Ratu Void sebelumnya di dalam hatinya. Kalimat ini terus bergema di benak Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Ratu Void, tetapi yang Xiao Yan yakini pada saat ini adalah sepertinya Ratu Void telah memberitahu Xiao Yan sesuatu. Selain itu sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun berani memberitahunya kepada Xiao Yan. Namun jika begitu permasalahannya bukankah jika Ratu Void memberitahu Xiao Yan maka dirinya akan mempertaruhkan nyawanya? Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya merasa tidak yakin apakah Ratu Void ini teman atau musuh Xiao Yan. Terlebih lagi jika Ratu Void ingin menyerang mereka pada saat sebelumnya dirinya akan bisa melakukan hal tersebut dengan mudah dan semua orang benar-benar akan mengalami kesulitan. Namun pada akhir-akhirnya Ratu Void benar-benar melepaskan mereka semua dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar pusing memikirkan apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yueli pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang baru saja terjadi. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yueli, Xiao Yan yang merenung sejenak pada akhirnya tersadar dan Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi pertanyaan Xiao Yueli. Xiao Yan hanya berkata kepada semua orang sebaiknya pada saat ini mereka segera pergi. Mari mereka mengesampingkan permasalahan Kiyu-Kiyu untuk sejenak dan mereka harus segera kembali. Xiao Yan memiliki firasat bahwa Kiyu-Kiyu akan segera bertemu dengan Long Yi kembali. Long Yi pada saat ini tidak perlu khawatir dan Long Yi hanya perlu percaya kepada ayah. Long Yi pun sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera pergi. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke pemakaman iblis terlebih dahulu. Pada akhirnya Xiao Yan segera menaiki bahtera milik Xiao Yueli dan mereka pada saat ini bergegas kembali ke pemakaman iblis. Di tengah-tengah perjalanan pada saat ini Xiao Yan menghela nafas karena sosok Long Yi benar-benar sudah diselamatkan. Namun Xiao Yan ingin tahu mengenai Long Yi dan Xiao Yan pada saat ini bertanya apakah Long Yi baik-baik saja. Selain itu ayah ingin tahu mengapa Long Yi bisa muncul di sini. Long Yi pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa Yang Mulia Ratu telah menunjukkan kepada Long Yi jalan untuk menjadi kuat. Yang Mulia Ratu dari klan Dewa Kuno berkata bahwa disinilah Long Yi akan bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. Long Yi hanya ingin menjadi lebih kuat dan kemudian bisa pergi mencari ayah. Sekarang Long Yi telah tumbuh menjadi kuat dan Long Yi ingin bertanya apakah Long Yi bisa membantu ayah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersentuh di hatinya. Tampaknya Long Yi juga meninggalkan beberapa kesan bayangan setelah pertempuran di Bintang Hongmeng. Ini juga yang menjadi alasan bagi Long Yi untuk bisa melindungi Xiao Yan dan rekan-rekannya jika ada pertempuran di masa depan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dengan kekuatan Long Yi pada saat ini sudah cukup. Terlebih lagi Long Yi adalah garis keturunan Zhu Jiuyin dan begitu garis keturunan ini semakin lama diaktifkan tidak akan ada yang bisa mengalahkan Long Yi di masa depan.
Long Yi pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Long Yi akan segera meningkatkan kekuatannya kembali di masa depan. Long Yi juga telah menemukan cara untuk berlatih, selama dirinya bisa melahap binatang buas maka kekuatan Long Yi akan meroket. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan berkata hanya saja Long Yi harus lebih berhati-hati. Jika saja Long Yi menelan terlalu banyak binatang buas dengan garis keturunan yang sama itu akan menjadi kontraproduktif. Long Yi pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayah memang benar. Long Yi juga telah memahami hal tersebut dan Long Yi juga akan memilih binatang apa saja dengan garis keturunan apa saja yang bisa diserap oleh Long Yi. Xiao Yan pun tersenyum dan lanjut berkata bahwa Long Yi benar-benar dipenuhi dengan semangat. Bahkan Long Yi benar-benar membunuh begitu banyak binatang void yang menimbulkan kemarahan mereka. Menanggapi hal tersebut Long Yi pada saat ini hanya menggaruk kepalanya sambil tersenyum sebelum akhirnya ekspresi Long Yi berubah menjadi serius. Long Yi berkata bahwa Long Yi selalu memikirkan kondisi ayahnya yang berada dalam kesulitan sendirian di aliansi Dosian. Itulah yang pada akhirnya benar-benar menekan Long Yi untuk segera meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan kembali tersentuh di hatinya dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali mulai menjelaskan kepada Long Yi. Xiao Yan berkata agar Long Yi pada saat ini tidak perlu khawatir, kondisi ayah di aliansi Dosian pada saat ini cukup baik dan ayah tidak akan lama lagi keluar dari aliansi Dosian. Selain itu mengenai pelatihan Long Yi ayah berpikir yang terbaik adalah Long Yi mengikuti saran dari ayahnya. Long Yi akan bisa berlatih di tempat yang bagus dan akan memiliki teman di dalam pelatihan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Wang Cai yang sedang bersembunyi di balik Xiao Yueli. Melihat Wang Cai yang pada saat ini ketakutan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata apa yang Wang Cai takutkan karena orang ini tidak akan memakan Wang Cai. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera memperkenalkan Wang Cai kepada Long Yi. Xiao Yan berkata bahwa ini bernama Wang Cai dan mereka berdua akan menjadi saudara. Oleh karena itu mulai pada saat ini Long Yi akan dipercayakan kepada Wang Cai untuk dijaga. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli pada saat ini segera mendorong Wang Cai sementara Wang Cai pada akhirnya mengangguk. Di sisi lain Long Yi pada saat ini memandang ke arah Wang Cai dengan kilauan di matanya. Long Yi pun menjilat bibirnya sebelum akhirnya berkata sungguh garis keturunan yang kuat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi Wang Cai pada saat ini sangat ketakutan sehingga dirinya kembali memeluk kaki Xiao Yueli. Sementara itu Long Yi pada saat ini sedikit tersenyum datar sebelum akhirnya berkata bahwa Long Yi tidak bermaksud begitu. Hanya saja Wang Cai benar-benar memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Meskipun Long Yi sangat ingin memakan Wang Cai tetapi Wang Cai tidak perlu khawatir karena ayah berkata bahwa mereka berdua telah menjadi saudara. Mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi dan melihat ekspresi dari Wang Cai baik Xiao Yueli dan Xiao Yan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya mereka saat ini berbincang-bincang santai sambil menunggu sampai di pemakaman iblis. Sementara itu di sisi lain di pemakaman iblis pada saat ini pohon ajaib sedang menempa armor milik Xiao Yan. Rupanya pedang berat misterius milik Xiao Yan juga pada saat ini diperbaiki. Bahan-bahan yang tersisa pada saat ini dimanfaatkan untuk memperkuat pedang kuno misterius milik Xiao Yan. Setelah semuanya selesai digarap pada akhirnya Xiao Yan, Xiao Yueli dan yang lainnya benar-benar telah sampai di pemakaman iblis. Bersamaan dengan Xiao Yan yang kembali pohon suci juga pada saat ini segera menyerahkan armor dan pedang ini kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa pedang berat misterius ini telah ditempa hingga mencapai ke level pertama. Xiao Yan bisa mencoba merasakan apa yang telah terjadi setelah peningkatan ke level pertama. Mendengar apa yang dikatakan oleh pohon suci Xiao Yan pada saat ini segera mengayunkan pedangnya. Xiao Yan bisa merasakan sepertinya kekuatan dari serangan Xiao Yan juga akan sedikit meningkat. Tetapi yang signifikan pada saat ini adalah bobotnya yang jauh lebih ringan. Dengan senjata Xiao Yan yang semakin ringan maka dengan begitu akan semakin cepat kecepatan serangan dari Xiao Yan.
Namun di saat yang bersamaan meskipun serangan Xiao Yan sangat cepat tetapi kekuatan dari serangannya juga tidak akan berkurang, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dengan puas karena peningkatan pedang Xiao Yan ini cukup baik. Sementara itu pada saat ini pohon suci kembali mulai menjelaskan kepada Xiao Yan, sosoknya berkata bahwa bahan yang dibawa oleh Xiao Yan masih terlalu sedikit. Jika saja mereka memiliki cukup bahan maka dirinya akan bisa memperkuatnya ke level ketiga, dengan begitu maka perasaan perbedaan perubahan kekuatannya akan lebih jelas di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh pohon suci memang benar. Tetapi meskipun begitu untuk mencari bahan seperti ini benar-benar sangat sulit, meskipun ada di pasaran tetapi harga jualnya benar-benar lumayan mahal. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini kembali fokus kepada Long Yi. Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Long Yi dan berkata mulai sekarang Long Yi akan bisa berlatih sementara waktu di tempat ini. Ketika waktunya tepat maka Xiao Yan akan membawa Long Yi keluar dari tempat ini. Adapun mengenai Qiu Long Yi tidak perlu terlalu khawatir mengenai hal tersebut. Long Yi pasti ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dan tidak akan ada masalah besar yang terjadi di masa depan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Xiao Yueli dan berkata jika ada lingkungan kultivasi yang baik Xiao Yueli harus mengajak Long Yi dan menjaganya berlatih di tempat tersebut. Baik Xiao Yueli maupun Long Yi pada saat ini mengangguk setelah mendengar pengaturan dari Xiao Yan. Pada akhirnya setelah semuanya diatur Xiao Yan juga bersiap untuk kembali ke aliansi Dosian. Pada saat sebelumnya Xiao Yan telah menyiapkan beberapa titik teleportasi di aliansi Dosian, tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak ingin langsung pergi ke aliansi Dosian. Song Aolei tahu bahwa Xiao Yan pergi dan jika Xiao Yan tiba-tiba muncul di aliansi Dosian hal tersebut tentu saja akan menunjukkan kecurigaan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke bahtera yang Xiao Yan rampok sebelumnya. Setelah semuanya diputuskan Xiao Yan pada akhirnya segera duduk bersila, tanpa banyak penundaan lagi pada akhirnya formasi segera diluncurkan dan sosok Xiao Yan segera menghilang di hadapan Xiao Yueli, Long Yi dan yang lainnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di sebuah bahtera di kehampaan telah terdapat sekitar 100 orang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pada saat sebelumnya ditawan oleh aliansi Dosian. Mereka telah dibebaskan oleh aliansi Dosian dan mereka mendapatkan kembali bahtera mereka. Pada saat ini mereka sedang menyusun rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun di tengah-tengah rapat tiba-tiba sebuah cahaya segera menyilukan semua orang dan membuat mereka terkejut. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara segera terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa dirinya ingin bertanya di manakah mereka berada. Semua orang pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara dan melihat Xiao Yan yang pada saat ini duduk dengan tenang. Xiao Yan pada saat ini menunjukkan senyum di hadapan semua orang. Melihat kemunculan dari Xiao Yan ini orang-orang ini pada akhirnya seketika mundur hampir pada saat yang bersamaan. Mereka pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang duduk bersila di tengah bahtera dengan tatapan ngeri. Pemimpin mereka pada saat ini juga tanpa sadar bertanya bagaimana orang ini bisa muncul di sini. Beberapa orang yang merupakan anggota dari bahtera ini juga segera berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka juga telah memeriksa semua ruangan dengan sangat hati-hati. Mereka tidak menemukan adanya orang lain di bahtera yang pada saat ini mereka naiki. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan lanjut berkata bahwa dirinya tidak memiliki niat buruk apapun. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin mereka semua memberitahu Xiao Yan lokasi spesifik di mana mereka berada karena dirinya sudah kebelet kencing dan akan segera mencari kamar mandi.